Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon terdiri dari dua kata, yaitu ada hidro dan karbon. Hidro yaitu berasal dari kata unsur hidrogen dan karbon dari unsur C. Nah, jadi pada pembahasan materi hidrokarbon ini kita nantinya bakal banyak ketemu dengan unsur C dan H atau karbon dan hidrogen. Pertama, kita bahas dulu materi yang pertama, kekasan atom karbon. Untuk kekasan atom karbon ini, yang pertama ada atom karbon atau C dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen atau selalu bertangan 4, baik sesama atom C atau dengan atom-atom logam lainnya. Contoh, di sini atom C atom C, nomor atomnya 6. Kita cari konfigurasinya terlebih dahulu, 2 dan 4. 4 ini yang terakhir disebut elektron valensi. Nah, di kelas 10 kita juga sudah membahas tentang ikatan kimia. Untuk mencapai kestabilan, maka butuh 4 elektron lagi supaya dia menjadi oktet. Nah, contohnya di sini karena kita membahas hidrokarbon, yaitu ada karbon dan hidrogen, kita pasangkan si C dengan si hidrogen. Hidrogen itu membawa satu nomor atomnya dan membawa 1 elektron, sehingga dia membawa 1 elektron dan kita beri di sekeliling atom C 1 elektron, sehingga jumlah atomnya lengkap sudah menjadi 8. H stabilnya 2 dan C stabilnya 8. Nah, ini dia yang dikatakan ikatan kovalen. Nah, kalau seperti ini namanya struktur dot Lewisnya. Dua buah elektron terdiri dari 1 garis. Nah, ini nampak dua elektron, 1 garis, 2 elektron, 1 garis, 2 elektron, 1 garis, begitu seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan C memiliki 4 tangan, 1, 2, 3, 4. Di 1 garis ini ada 2 buah elektron. Kalau seperti ini namanya struktur rumus struktur. Kalau ini rumus struktur dot Lewisnya, dan C-nya ada 1, H-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita singkat jadi CH4. Ini namanya rumus kimianya. Sekarang kita lanjut ke contoh. Lengkapi rumus struktur di bawah. Langkah pertama kita lengkapi dulu rumus struktur di bawah ini. Berarti tangan C-nya harus 4 buah atau memiliki 4 buah ikatan kovalen. Kita lihat satu-satu dulu. C yang pertama dia ada 1 tangannya dengan C sebelahnya. Berarti berapa kurangnya lagi? Kurang 3. Masuk si H 3 buah. Selanjutnya C yang kedua kita hitung sama-sama apakah sudah 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata C yang kedua sudah 4, berarti tidak usah ditambahkan sama atom H. C yang ketiga lagi baru ada 1 tangan, yaitu yang berikatan sama si C, berarti kurang 3 buah tangan lagi. 1, 2, 3, masuk si H. Begitu juga sama yang di bawah, baru 1 tangan C yang tersedia, berarti kurang 3 lagi, masuk H. Dan lanjut C yang ke berikutnya, lihat kiri dan kanannya. 1, 2, ada 2 berarti kurang 2 lagi, atas bawah. H. Yang berikutnya sudah 1, 2, 3, berarti kurang 1 buah tangan lagi, masuk H. Dan yang terakhir sudah 1, berarti kurang 3 lagi, 1, 2, 3, masuk H. Nah, kalau seperti ini kan bingung, bisa kita ringkas menjadi soal yang di atas saja. Ini C-nya baru 1 tangannya, berarti berapa lagi kurang H-nya? 3, masuk H3. CH3.
Yang di bawah C baru 1 tangannya, berarti berapa lagi? Hanya H3. Yang di sini sudah lengkap 4, 1, 2, 3, 4, berarti tidak usah ditambah. Yang ini C nya baru 1 ditambah hanya 3 buah. Dan yang di sini C nya sudah ada 2 tangan, kiri dan kanan, berarti kurangnya 2 buah lagi. Yang di sini 1, 2, 3, berarti kurang 1 H lagi, berarti tambah H saja, nggak usah ditulis H1, cukup H saja. Yang di bawah ada 1 tangannya baru, berarti kurang H3 lagi. Dan yang terakhir hanya 1, C nya 1, berarti kurang 3 lagi. Nah, ini baru rumus struktur. Untuk rumus kimianya berarti kita hitung jumlah C dan H-nya. C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8, H-nya ada 3 kali 4, 12, 13, 14, 15. Seperti ini. Selanjutnya, yang kekhasan atom karbon yang ketiga yaitu mempunyai jenis atom atau posisi karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartaner. Atom C primer yaitu atom C yang mengikat satu atom C lainnya, atau nanti bisa ditemukan sering ditemukan dengan CH3 ciri-cirinya. Selanjutnya, atom C sekunder, atom C yang mengikat 2 atom C lainnya, ciri-cirinya CH2. Lanjut, atom C tersier, atom C yang mengikat 3 atom C lainnya, ciri-cirinya CH. Dan yang terakhir, atom C kuartaner, atom C yang mengikat 4 atom C lainnya, nanti ciri-cirinya hanya ada C. Perhatikan contoh. Ini ada contohnya. Langkah pertama kita beri nomor terlebih dahulu untuk memudahkan mana dia yang primer, sekunder, tersier, dan kuartaner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah pertama kita akan mencari atom C primer. Ciri-ciri atom C primer tadi yaitu CH3, hanya mengikat satu atom C lain. Kita lihat mana yang hanya mengikat satu atom C lain, yang ada CH3-nya. Berarti ada pada nomor 1, berarti kita jawab atom C primer terletak pada nomor 1. Ini dia, nampak kan, hanya mengikat satu atom C, garisnya hanya ada 1, dia mengikat satu atom C. Kemudian 8, 7, 9, 6, berarti 1, 8, 7, 9, 6. Berikutnya atom C sekunder terletak pada nomor sekunder, dia mengikat 2 atom C lain. Kita lihat yang tangan C-nya ada 2, atau ciri-cirinya CH2. Ini dia, nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan 4. Selanjutnya atom C tersier. Terletak pada nomor mana atom C tersier, ciri-cirinya mengikat 3 atom C yang lain. Kalau ini mengikat 1, yang ciri-cirinya hanya CH. Nah, ini dia, terletak pada nomor 5. Dan yang terakhir atom C kuartaner terletak
pada nomor kuartaner, ciri-cirinya hanya C, mengikat 4 atom C lainnya, yaitu ada pada nomor 2. Selanjutnya, kekasan atom karbon yang keempat yaitu mempunyai jenis ikatan antar atom karbon dengan atom karbon lainnya. Ada ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Kalau ikatan tunggal disebut dengan alkana. Tunggal berarti garisnya hanya ada 1, ini termasuk hidrokarbon jenuh. Kalau rangkap 2, garisnya ada 2, ini disebut alkena. Begitu juga kalau rangkap 3, C-nya ada garisnya ada 3, disebut dengan alkuna. Hidrokarbonnya tak jenuh, alkena, dan alkuna tak jenuh, alkana jenuh.